Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aufa Destiana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan, yang mana berisikan tentang penjelasan analisis jabatan, ada konsep-konsep analisis jabatan, dan metode-metode analisis jabatan. Dan yang terakhir ada rangkuman materi. Nah, kalau kalian ingin tahu apa itu analisis jabatan, saksikan video selengkapnya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang dimaksud dengan analisis jabatan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan analisis jabatan menurut para ahli. Yang pertama ada Dessler, di mana dia mengungkapkan bahwasanya analisis jabatan adalah prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuk perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada Filippo, yang mana dia menjelaskan bahwasanya analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasional dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Haryaja, yang dimana analisis jabatan adalah usaha untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam jabatan tersebut. Yang keempat ada Rifai, yang mana dia menyetuskan bahwasanya analisis jabatan adalah suatu proses pengumpulan informasi secara sistematis tentang tugas-tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Yang terakhir ada Sudarmayanti, di mana analisis jabatan adalah suatu studi yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu jabatan, termasuk tugas-tugas yang dilakukan, tanggung jawab yang dipikul, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut dengan baik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa para ahli tersebut adalah analisis jabatan adalah suatu proses untuk pelajari dan mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan, termasuk tugas-tugas yang dilakukan, tanggung jawab yang dipikul, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Nah, materi yang kedua ada konsep analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaannya. Nah, di dalam konsep analisis jabatan ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama ada memahami tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Yang kedua menentukan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga membantu dalam proses perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang keempat meningkatkan kinerja karyawan, merancang sistem komprehensi yang adil dan kompetitif. Tidak hanya tujuan di dalam analisis jabatan, di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Yang keempat, ada mengurangi turnover karyawan. Yang kelima, ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir di dalam konsep analisis jabatan yaitu ada langkah-langkah, yang mana pertama itu menentukan tujuan analisis jabatan, yang kedua mengidentifikasi pekerjaan yang akan dianalisis, yang ketiga mengumpulkan data tentang pekerjaannya, yang keempat menganalisis data, yang kelima menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, kesimpulannya apa sih konsep analisis jabatan? Yaitu suatu proses yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan melakukan analisis jabatan, organisasi dapat meningkatkan efisien dan efektivitasnya, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Baik, yang selanjutnya ada materi ketiga yaitu metode-metode analisis jabatan. Di sini ada beberapa metode yang saya ambil dan akan saya jelaskan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu metode-metode dalam analisis jabatan. Yang pertama adalah metode observasi, di mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu metode observasi secara langsung. Yang kedua ada metode observasi partisipatif, di mana metode observasi secara langsung yaitu pengamat mengamati secara langsung bagaimana karyawan melakukan pekerjaannya. Yang kedua, metode observasi partisipatif, yang mana pengamat terlibat dalam pekerjaan dan melakukan observasi dari dalam. Yang kedua ada metode wawancara, di mana wawancara ini dibagi menjadi dua juga.
di mana yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara tidak terstruktur. Apa sih maksud dari kedua tersebut? Di mana wawancara terstruktur adalah pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, di mana pewawancara bebas menanyakan pertanyaan apapun yang dianggap relevan. Nah, metode yang ketiga ada kuesioner, di mana kuesioner ini berisi pertanyaan tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Yang keempat ada metode analisis data, di mana menganalisis data yang ada seperti deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan data kinerja karyawan. Yang terakhir ada metode kombinasi metode, di mana seringkali beberapa metode digunakan bersama-sama untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan tentang suatu pekerjaan. Nah, selain 5 metode tadi yang sudah saya jelaskan, ada beberapa metode lainnya yang dapat dijabarkan oleh saya. Yang pertama adalah metode diari kerja, di mana karyawan mencatat apa yang mereka lakukan sehari selama mereka bekerja. Yang kedua adalah metode critical incident technology, yang dimana karyawan diminta untuk menceritakan kejadian-kejadian penting yang terjadi dalam pekerjaan. Yang terakhir itu ada metode Flanagan, yang dimana karyawan diminta untuk menceritakan kejadian-kejadian yang membedakan karyawan yang berkinerja tinggi dengan karyawan yang berkinerja rendah. Di dalam pemilihan metode, ini diperlukan pemilihan yang tepat tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada tujuan analisis jabatan, yang kedua ada jenis pekerjaan yang dianalisis, yang ketiga ada ketersediaan sumber daya manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapannya. Yang pertama ada perekrutmen, di mana deskripsi pekerjaan yang spesifikasi pekerjaan yang dihasilkan dari analisis jabatan dan dapat digunakan untuk pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya ada seleksi. Nah, seleksi ini hasil analisis jabatan dapat digunakan untuk mengembangkan tes dan instrumen seleksi lainnya. Yang ketiga ada pelatihan, di mana hasil analisis jabatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Yang keempat ada pengembangan, yaitu hasil analisis jabatan dan dapat digunakan untuk merancang program pengembangan karyawan. Nah, yang terakhir ada penilaian kinerja, di mana hasil analisis jabatan dapat digunakan untuk mengembangkan standar kinerja dan sistematis penilaian kinerja. Nah, itu saja yang dapat saya simpulkan tentang analisis jabatan. Dari tadi saya menjelaskan tentang analisis jabatan, di mana di sini saya dapat menyimpulkan yaitu analisis jabatan adalah proses yang penting untuk memahami tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan suatu pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.